Udah belum ya? Oke, jumpa lagi dengan Diko di channel Diko Studio. Oke, baiklah teman-teman, kali ini Diko akan berbagi satu pengalaman lagi ya, atau bisa dibilang juga satu buah ilmu untuk membuat suatu barang. Dan apa yang akan Diko bagikan ke teman-teman tersebut? Nah, ini dia. Itu adalah subwoofer ya, subwoofer bass bombastic ya, semacam itulah. Jadi yang biasa kayak dipakai di speaker aktif itu ada suara bass ajep. Nah, seperti itu bassnya. Itu terdiri dari subwoofer ya, yang dibikin sedemikian rupa sehingga suaranya itu benar-benar menggelegar. Speakernya bisa memakai speaker biasa sih, dan bisa memakai subwoofer, tapi lebih bagus memakai subwoofer karena suaranya itu, suara bassnya itu udah benar-benar terasa. Cuman kalau misalkan pakai speaker biasa, nanti bassnya itu kurang mantep lah, apalagi dengan desain box subwoofernya yang biasa juga yang nongol keluar seperti itu. Jadi itulah kenapa Diko bikin bikin box Basoka tersebut, karena seperti ini. Kebetulan Diko beli subwoofer ya, speaker subwoofer yang dimensinya 10 inch itu. Ketika Diko cari-cari box yang udah jadi, itu rata-rata lubangnya itu langsung nongol keluar, nggak ada yang di dalam jadi ya seperti Basoka seperti itu. Oleh karena itu, ada pun mahal, itu harganya bisa nyampe ratusan ribu gitu lah. Oleh karena itu kebetulan Diko ada bahan ya nggak tebal sih, cuma triplek, cuman dia punya tebal 1 cm atau 10 mili. Nah, dari mana bahan tersebut? Bahan tersebut adalah sisa dari pembuatan komputer ini. Jadi Diko bikin meja komputer. Namun meja tersebut di dalamnya isinya itu adalah CPU. Jadi CPU itu nggak memakai casing. Casingnya Diko buang, dan motherboard, PGA, semuanya pokoknya yang ada di CPU itu Diko alihkan di dalam meja ini, dan di atasnya itu dilapisi dengan kaca setebal 5 cm, kaca 5 in. Jadi dibentuk seperti ini biar terlihat futuristik, biar terlihat elegan, dan nggak kayak punya orang-orang lah. Dah sombong amat. Pun lah, nggak kalah lah. Kalau untuk game-game di tahun 2021 ini masih bebas ya, kayak Pro Evolution Soccer 2021 yang terbaru udah lancar jaya, nggak ada masalah. Untuk Shadow of Tomb Raider udah jalan normal, bisa 60 fps malahan. Jadi untuk game-game tersebut nggak masalah, karena speknya udah lumayan lah, karena ini spek untuk render video. Oke, lupakan itu. Jadi sisa triplek dari pembuatan meja ini ada ya beberapa lah, kurang lebih bisa dibikin untuk untuk subwoofer tersebut. Oleh karena itu, daripada beli yang desainnya biasa, iya, bikin sendiri kan, jadi luar biasa. Dah sombong amat. Jadi maksudnya bukan luar biasa, jadi sebenarnya trial juga. Karena belum pernah sih, sebelumnya belum pernah juga. Diko juga lihat tutorial kesana kemari, dan dibikinlah satu rancangan sama Diko. Diko bikin 2 rancangan. Sebenarnya awalnya bikin 1 rancangan, cuman karena terlihat bahannya nggak cukup, jadi Diko rubah rancangan, bikin lagi rancangan yang kedua.
Jadi ya seperti itu hasil. Gimana caranya pembuatannya seperti apa? Kita lihat aja. Oke, baiklah teman-teman. Jadi ini ini rancangan awal punya Diko ya. Ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau dari depan seperti ini, cuman ada lubang satu dan sampingnya semua seperti ini. Ini rancangan awal, jadi bentuknya dia vertikal ke atas ya, tinggi ke atas, dan speakernya itu seperti ini. Ya nih, ini Diko sengaja untuk dihadapin ke atas itu biar suaranya benar-benar ngepas gitu, benar-benar pasti gitu. Dan ini juga bisa ke bawah sih, kalau misalkan ke bawah, jadi suaranya kan nanti ada di daerah sini, daerah bawah sini, dan di ini adalah ruangan hampa. Jadi nanti ada apa suaranya jadi menggema, jadi gitu, ada verb, ada reverb seperti itu. Dan jadi ini nantinya tertutup seperti ini, dan ini cuman ada lubang 4 biji ini, 4 buah nih, 1, 2, 3, 4, ini lubangnya kecil. Nah ini sama Diko nggak dipakai. Kenapa? Karena ternyata speaker yang punya Diko ini diameternya itu kan 20 cm, sementara ini nih dari sini ke sini ya lebar inilah ruang ini nih si triplek yang ini itu cuma 21 cm. Nah kalau misalkan diameter speakernya 20 cm, sisanya tinggal 1 cm kan, 1 cm ini berarti di sini setengah cm, di sini setengah cm. Nah kalau dari sini ke sini itu kan 25, ini masih bisa banyak lah. Cuman kalau dari sini sisa setengah senti kan terlalu tipis, nantinya khawatirnya nanti kena getaran lama-lama jadi pecah seperti itu, jadi nggak safety lah. Lagian bikin lubang ini nih, ini kan lubang ini tembus kan antara ruangan satu atas dengan ruangan bawah ini. Nah itu kecil banget kalau misalkan ini jaraknya setengah senti. Nah minimal harusnya ada 1 senti lah, kalau ini sekitar 1,5 senti. Jadi kita bisa bikin diameter lubang kecil-kecil ini jadi 2 cm, sekitar 2 cm itu cukup gitu. Cuman kalau misalkan ini setengah cm kan ini jadi kalau misalkan lubang ini terlalu kecil jadi terlalu kedap juga ya. Jadi sengaja akhirnya ini nih kalau pengen tahu jadinya seperti ini nih nanti. Kita push pull. Nih ini artinya nutup seperti ini gitu. Seperti ini, jadi cuma ada lubang satu, jadi atas, bawah, kanan, samping, kiri, kanan, belakang nggak ada, cuma ada lubang satu ini, yang namanya juga bass gitu, bukan speaker. Jadi speakernya ada, udah punya 2. Nah ini pun nanti sama Diko mau didesain, ini kan baru kayu, bisa nanti dicat jadi hitam, atau bisa pakai pakai karpet yang warna hitam itu, boleh seperti itu. Oke, jadi ini ada rancangan awal. Nah karena ini nggak cukup, akhirnya bikinlah yang versi vertikal, yaitu yang ini. Nah akhirnya Diko bikin yang ini, rancangan yang kedua. Nah yang ini, nah ini panjang lebarnya sama sih, panjang dari sini ke sini itu sekitar 54 cm, dan untuk tingginya ini 25 cm, dan lebar ini ada 21 cm yang tadi itu. Nah ini dibikin seperti ini, jadi ruangannya jadi ini disekat duanya, yaitu secara horizontal ya. Jadi ruangan sekat depan dan belakang. Jadi ini ruangan 1 dan 2-nya itu kan ini ada 21 cm. Jadi yang 10 cm, yang ini 11 cm. Jadi berapapun atau dibagi 2 juga nggak masalah lah. Yang penting ada ruangan 2. Sementara yang ini karena ruangannya lebar, jadi Diko bikin lubangnya 2 itu. Jadi 1 dari depan nih, yang mana ini tepat di tengah-tengah speaker ini. Jadi biar kalau dari depan nih, tengah-tengah speaker itu terlihat lubang ini, dan lubang 1 lagi yang ini dia tembus ke belakang nih, tembus ke belakang seperti ini nih. Sementara ini nih, ruangan yang belakang ini dia tidak mempunyai ini ruang udara ya. Jadi benar-benar ini ruang hampa. Jadi sehingga ketika suara keluar dari sini, dari speaker ini, nah inilah yang menimbulkan gema gitu. Jadi yang tadinya bassnya itu suara dep pasti seperti itu, dengan ada ruangan seperti ini, jadi dia agak menggema, jadi ada reverbnya, jadi
seperti itu. Jadi ada kayak echo lah gitu kalau suara seperti itu. Jadi bikinlah seperti ini, dan nanti jadinya itu kalau udah jadi nanti seperti ini nih. Nah nanti jadinya seperti ini. Jadi lubang ini ke depan dan lubang belakang. Jadi ini depannya. Dan nanti sama teman-teman bisa di nih, bisa di ini seperti ini. Jadi bisa pakai karpet atau pakai apa kayak nih, hitam atau mau kreasi warna apapun terserah ya teman-teman ya. Misalkan masa jadi genteng. Nih, mau seperti ini, mau seperti apapun itu terserah teman-teman ya. Biasanya hitam sih, pakai karpet hitam ini. Jadi ini seperti ini, nanti ada lubang, ini lubang belakang dan ini lubang depan, speakernya seperti ini. Jadi ini Diko dibikin memakai SketchUp Pro yang 2019 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nih rancangan seperti ini, bukan rancangan yang ini ya, bukan seperti ini. Jadi kalau misalkan mau, tinggalkan ini aja lah, apa namanya, komen aja di bawah dan tinggalkan nanti email teman-teman. Insya Allah nanti sama Diko dikirim. Tapi perlu teman ketahui ya, jadi ini SketchUp Pro 2019. Jadi misalkan kalau teman-teman memakai versi yang di bawahnya, misalkan 2018 dan seterusnya, itu nggak bakalan kebuka. Jadi minimal harus SketchUp Pro 2019 atau bisa yang terbaru ke sini. Atau kalau misalkan nggak bisa, nanti bisa sama Diko dibikin PDF atau JPG lah nanti. Jadi tinggal komentar aja. Jadi pembuatan box subwoofer ini didesain oleh Diko sendiri. Dah, sombong amat. Dan kebetulan dikerjainnya dibantuin oleh anak-anak juga. Ya nggak bagus-bagus amat ya, trial lah, bahkan amat itu nggak dicat-cat juga luarnya itu. Jadi dibikin hanya, tadinya sih harusnya kan memakai ini ya untuk triplek itu bisa dilapisin dua dalam satu dindingnya itu biar bisa tebal menjadi 2 cm biar suaranya itu lebih bass, lebih bagus seperti itu. Cuman karena tadi itu terfokus kepada ke budget yang seadanya, jadi gimana caranya bahan sisa ini dibikin menjadi satu buah subwoofer. Sebenarnya Diko ada 2 sih, cuman karena adanya cukup buat satu, kalau bikin 2 malah nggak cukup menjadi dua-duanya. Jadi Diko fokus menjadi bikin satu subwoofer aja dulu, dan yang nantinya bisa dibikin bisa trial sih, seperti trial aja dengan bahan seperti ini, bagus nggak hasilnya. Dan ternyata walaupun cuma tebal dengan triplek tebal 1 cm dan nggak terlalu besar juga, itu ukuran speakernya cuma 10 feet, lebar panjang itu sekitar 40 cm ya, itu lebarnya itu 21 kali 25 cm, jadi kecil banget sih. Didesain sedemikian rupa sehingga hasilnya menjadi mantap. Ini cuma satu lah, apalagi 2. Jadi kalau untuk karaokean, untuk di rumah itu benar-benar menggelegar sih. Kalau untuk outer kayaknya sih enggak sih. Kalau untuk outer itu kan minimal 12 cm lah diameternya itu. Jadi itu bisa terdengar keras. Cuman kalau untuk kayak karaokean atau pengajian di rumah atau untuk di masjid pun, kalau untuk elektron kayak kita hitanan, atau untuk di luar mungkin panggung sebesar 2 kali 2 meter, panggung kecil lah untuk elektronan, ya cukup lumayan keras lah. Jadi nggak apalagi di masa pandemi sekarang itu kan nggak boleh speaker, nggak boleh keras-keras sampai kemana gitu, sehingga mengundang orang berkerumun seperti itu. Jadi dengan seperti ini udah lumayan sih untuk
menemani tamu-tamu undangan yang ngantri yang sedang makan seperti itu. Jadi nggak terlalu polos ya dengan speaker ini, jadi nggak memalu-maluin juga. Oke, itulah teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang teman-teman barusan lihat, apa teman-teman yang barusan cek, atau teman-teman yang barusan yang teman-teman udah saksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ya namanya itu share ilmu, share pengalaman. Jadi kalau misalkan memang bermanfaat, oh iya, jadi buat teman-teman yang mungkin melihat video ini sampai sekarang, berarti teman-teman lagi melihat atau lagi mencari bahan yang sama seperti ini. Jadi mudah-mudahan berarti video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi untuk yang teman-teman yang lain juga, kalau misalkan suka silahkan like suka, dan kalau nggak suka silahkan dislike juga, nggak masalah. Karena Diko di sini hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu buat teman-teman. Dan misalkan teman-teman mau butuh butuh file ini ya untuk yang SketchUp ini sama Diko, komen aja di bawah deh, nanti sama Diko langsung di share, dikasih linknya. Karena cuman ini SketchUp ini Diko memakai SketchUp yang 2019. Jadi kalau misalkan teman-teman memakai SketchUp yang di bawah 2019, maka ini nggak bakalan kebuka. Jadi mungkin harus di-convert ke versi video atau versi gambarnya atau gimana. Ya udah teman-teman request aja. Kalau misalkan teman-teman butuh, silahkan request, komentar di bawah aja ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu warahmatullahi wabarakatuh. See you.